Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Lisan. Ngobrol pintar seputar lingkungan, sanitasi, dan kebersihan. Makanan yang baik adalah makanan yang bersih, bergizi, dan pastinya terhindar dari penyakit. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas terkait 5 kunci keamanan pangan di rumah tangga. Bersama saya, Via Rizna Kartika, dan juga teman saya, Diana Bramantio Dwi Seputro, yang akan menjelaskan terkait 5 kunci keamanan pangan di rumah tangga. Baik, jadi ada 5 kunci nih Vi, untuk menjaga makanan kita tetap bersih, tetap sehat, dan juga mempertahankan gizinya. Kunci pertama itu menjaga kebersihan, tentunya. Lalu untuk kunci kedua itu kita harus memisahkan pangan matang dengan pangan yang mentah. Lalu untuk kunci yang ketiga itu kita harus memasak bahan pangan kita dengan benar. Dan yang kunci keempat itu menyimpan makanan pada suhu yang tepat sehingga tetap awet dan tidak terkontaminasi. Kunci kelima adalah menggunakan air yang berkualitas, bersih dan tidak tercemar, dan juga bahan baku pangan yang baik. Sekarang kita coba bahas satu persatu dari 5 kunci tadi. Kunci yang pertama, jaga kebersihan. Ini hal dasar yang perlu kita terapkan. Meskipun begitu, masih banyak dari kita yang mengabaikan hal tersebut. Hal yang paling simpel adalah ketika kita ingin mengolah makanan, pastikan atau bahkan wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Karena nggak banget kan kalau kita habis dari kamar mandi, atau kita habis ngerjain tugas, kita habis megang mouse dari komputer atau laptop, atau bahkan kita habis berkendara, tiba-tiba kita mau masak atau kita mau makan pakai tangan, pasti banyak sekali mikroba dalamnya yang akhirnya bakal mencemari makanan kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan dari alat makan kita. Pastikan sebelum kita mengolah makanan kita, dicuci dulu yang bersih, supaya mikroba di atasnya atau mikroba pada alat tersebut, piring, entah itu piring, gunting, pisau, atau pen masak pun, itu terhindar dari mikroba yang merugikan bagi tubuh kita. Lalu ketika kita masak kan suka banyak tuh makanan yang tumpah-tumpah. Nah, sebisa mungkin ketika ada yang tumpah itu langsung aja beresin, karena ketika nggak diberesin itu bisa menjadi sumber penyakit, kayak misalnya mikroba pada untuk ke sana, kalaupun jatuh terus kita nggak bersihin tiba-tiba busuk, itu bisa jadi berbelatung mungkin. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh atau apa, segera mungkin dibersihkan saja. Dan ini yang sering orang abaikan, yaitu kita mengolah makan di dekat tempat sampah. Mungkin secara kepraktisan memang praktis, namun ini tidak baik bagi makanan kita, karena tong sampah itu mengandung banyak sekali mikroba di dalamnya yang resiko kontaminasinya sangat besar ke makanan kita. Jadi kalaupun kita ingin mengolah makanan, pastikan menjauh dari tempat pembuangan seperti tempat sampah. Dan jangan lupa, kalau di dapur terdapat tempat sampah, pastikan dalam keadaan tertutup. Kenapa sih hal tersebut harus kita lakukan semuanya? Karena kuman seperti mikroba patogen itu tersebar luas, entah itu di tanah, di air, di udara, bahkan di manusia seperti kita pun banyak sekali mikrobanya. Kuman ini gampang banget kebawa ke makanan. Bisa ke makanan juga, bisa ke serbet atau ke peralatan makan kita juga gampang banget. Makanya, pastikan sebelum kita mengolah makanan, baik itu alat, tangan kita, atau lingkungan kita dalam mengolah makanan, itu terjaga kebersihannya. Oke, kita lanjut ke kunci kedua, yaitu kita perlu sekali untuk memisahkan pangan mentah dari pangan matang. Hal ini perlu kita lakukan banget nih, Vi, karena kita tidak ingin terjadi kontaminasi silang antara bahan pangan mentah seperti daging yang belum diolah dengan pangan matang seperti sayuran. Kita semua tahu kalau misalnya di daging
itu terdapat banyak sekali mikroba di dalamnya, seperti salmonella misalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari, karena kan tidak lucu kalau misalnya sayur yang sudah segar, yang siap dimakan langsung, itu terkontaminasi oleh bakteri seperti salmonella akibat bersentuhan dengan daging yang belum diolah. Maka dari itu kita perlu memisahkan. Tidak cuman itu, kita juga perlu nih untuk memisahkan peralatannya, seperti pisau, serbet, atau talenan untuk pangan yang matang dan juga mentah. Karena kembali kayak tadi, mikroba itu dapat dengan mudah berpindah dari satu bahan ke alat dan ke bahan yang lainnya. Maka dari itu, ketika kita ingin memotong-motong daging, jangan sampai nih kita setelah motong daging mentah, tiba-tiba pisaunya kita gunakan untuk memotong sayuran yang sebenarnya itu bisa langsung dimakan, atau habis kita memotong daging yang mentah, kita menggunakannya untuk memotong daging yang sudah digoreng atau sudah dipanggang. Nah, itu tidak baik karena mikrobanya dapat dengan mudah mengkontaminasi makanan yang matang. Yap, kunci 2 itu simpel banget. Intinya, jangan disatukan aja, makanan mentah dan matang harus dipisahkan. Kunci ketiga adalah masaklah dengan benar. Kita perlu pahami bahwa dalam proses pematangan sebuah makanan, itu menggunakan sebuah proses termal di dalamnya. Entah itu kita memasak, memanggang, menggoreng, ataupun merebus, itu semuanya menggunakan prinsip proses termal. Dari proses termal ini ada suatu hal yang ingin dicapai, yaitu membunuh mikroba patogen. Sehingga prinsip dasarnya adalah semakin matang makanan kita, maka semakin sedikit mikroba patogen yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Dalam artian lain, semakin matang, maka makanan kita semakin aman untuk dikonsumsi. Ketika kita makan sushi, justru lebih enak kalau tidak matang. Atau bahkan kita makan steak pun, justru medium well itu lebih enak untuk dimakan. Tapi kita perlu membedakan antara kenikmatan dengan kesehatan. Kita tahu bahwa dari tiap tingkat kematangan sebuah makanan, itu menghasilkan flavor dan tekstur yang berbeda. Jadi, untuk hal ini, itu lebih ke arah preferensi masing-masing. Ada yang suka matang, ada yang suka setengah matang, ada yang suka kurang matang atau mentah, seperti makan sushi misalnya. Namun, ketika kita berbicara tentang keamanan pangan, itu lebih disarankan untuk memakan makanan yang sudah matang. Terlebih untuk anak kecil, untuk ibu hamil, dan juga untuk para lansia. Lalu kunci keempat, jagalah pangan pada suhu aman. Faktanya adalah, kuman atau mikroba dapat berkembang biak dengan cepat pada suhu ruang. Maka dengan menjaga suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, pertumbuhan mikroba lebih lambat atau bisa kita hentikan, atau bahkan di suhu yang lebih ekstrim bisa kita bunuh mikroba tersebut. Maka dari itu, jangan biarkan pangan matang atau makanan sudah matang, sudah kita masak susah-susah, itu dibiarkan di ruang terbuka lebih dari 4 jam. Terutama untuk makanan seperti yang bersantan, terus ayam, ikan, telur, daging. Nah, itu sebisa mungkin ketika kita sudah masak segera dihabiskan. Kalaupun tidak habis, segera simpan makanan tersebut di dalam lemari pendingin. Untuk apa? Agar menghindari kontaminasi dan juga menghambat pertumbuhan dari mikroba. Sama halnya ketika kita ingin memasak frozen food. Kadangkala kita kelamaan nih untuk naruh makanannya di suhu ruang. Hal yang paling baik adalah ketika dikeluarkan dari freezer, secepat mungkin untuk dilakukan pemasakan atau proses pengolahan makanan. Nah, ada tips nih teman-teman, supaya proses thawingnya itu bisa berjalan lebih cepat.
yaitu dengan merendamnya di dalam air. Tentunya air hangat ya. Selamat dicoba. Terakhir, yaitu kunci kelima. Sebisa mungkin kita menggunakan air yang berkualitas, tidak tercemar oleh bahan apapun, dan juga menggunakan bahan baku pangan yang baik. Air yang aman ini bisa kita dapatkan dari sumber air yang jauh dari tempat limbah seperti septic tank, juga sumber air dari PDAM biasanya itu sudah mengalami pemurnian, atau juga sumber air yang jauh dari kegiatan industri yang ilegal seperti pertambangan ilegal, terus pabrik yang membuang limbahnya secara ilegal. Nah, pastikan sumber air yang kita dapat itu jauh dari hal-hal tersebut. Lalu tak kalah penting juga, bahan baku makanannya harus aman, baik, dan bermutu. Sebisa mungkin kita mencari dan membeli bahan pangan yang fresh, tidak busuk, dan juga tidak memiliki tanda-tanda kerusakan bahan pangan seperti makanan yang berlendir ataupun bau yang tidak segar atau tidak enak, dan juga tekstur yang sudah banyak. Nah, itu biasanya tanda-tanda dasar yang bisa kita gunakan dalam menilai apakah bahan baku ini baik, segar, dan bermutu. Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi makanan kemasan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah cek tanggal kadaluarsanya. Sebisa mungkin jangan sampai kita mengkonsumsi bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Meskipun kadaluarsa itu tidak berkaitan dengan safety dari makanan, namun alangkah lebih baiknya kita mengkonsumsi makanan yang kadaluarsanya tidak terlewati. Dan juga yang penting adalah pastikan makanan kemasan yang kita beli atau yang kita konsumsi itu sudah terdaftar di BPOM atau Badan Regulasi yang sejenis. Itu kira-kira 5 kunci dari pengolahan makanan sehingga tetap aman, bersih, dan terjaga gizi dan nutrisinya. Semoga bisa membantu ya. Nah, begitulah 5 kunci keamanan pangan di rumah tangga yang tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua informasi yang kami berikan diperoleh dari Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019. Jadilah sehat dengan makanan yang baik dan bergizi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di Ngopi Lisan. See you!